Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Baik adik-adik SMAN 18 yang dirahmati oleh Allah. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar membaca Al-Quran, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah, dan semoga kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ahli membaca Al-Quran, sehingga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Bisyafaati Rasulullah ajma'in wa bisyafaati qiraatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya Al-Quran. Amin. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah, semua yang sudah mempunyai tilawati seperti ini, silakan dibuka tilawati keempat halaman yang ke-14. Seperti yang saya sampaikan kemarin di materi sebelumnya yang berbentuk teks, bahwa sekarang saya akan mencontohkan apa yang disebutkan dengan lafal jalalah diawali dengan harkat fathah dan dhammah, dan lafal jalalah diawali harkat kasrah. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas di halaman 14 tentang lafal Allah diawali harkat kasrah, fathah dan dhammah. Di situ adik-adik ada tulisan walillahi, berarti lafal Allahnya diawali harkat kasrah, dibaca tipis ya. Walillah, bukan walillah. Baik adik-adik ya, harus dibaca walillahi, kitabillahi, rasulillahi. Jadi enggak boleh dibaca Rasulillah, tapi Rasulillah atau kitabillah. Berikutnya yang berharkat fathah, contohnya alallah, Allah. Apalagi? Sini ada Allahu ayat, terus wallahu. Jadi pokoknya sebelum lafal Allah yang berharkat fathah itu dibaca tebal, Allah, kitaballah. Nah gitu ya, jangan kitaballah, apalagi dibaca wallah, nggak boleh, harus wallah. Berikutnya yang berharkat dhammah. Yang berharkat dhammah sama dengan yang berharkat fathah, yaitu dibaca tebal, kitabullah. Jangan dibaca kitabullah ya, tapi kitabullah.
kitabullah, Rasulullah. Itulah adik-adik cara membaca lafal Allah. Intinya adalah kalau sebelum lafal Allah itu harkat kasrah, maka dibaca tipis. Kalau sebelum lafal Allahnya berharkat fathah atau dhammah, itu dibaca tebal. Biasanya ustaz-ustaz juga menyampaikan kalau sebelum lafal Allah berharkat kasrah dibaca tarqiq alias tipis. Kalau sebelum lafal Allah harkat fathah atau dhammah disebut tafkhim atau tebal. Baik, silakan disimak, ustaz akan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alallahi kitabullahi wasjudu lillahi fi sabilillahi dzalika amrullahi yafsahillahu Allahu latifun a'udzu billah. Ya, itu adalah contoh-contoh. Jadi yang berwarna merah itu adik-adik merupakan salah satu contoh-contoh lafal jalalah yang dibaca tebal dan yang dibaca tarqiq. Pedomannya adalah adik harus memahami bahwa kalau fathah dan dhammah sebelum lafal Allah dibaca tebal, kalau kasrah dibaca tipis. Baik, itulah adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke halaman 16. 15-nya adalah contoh-contoh lafal jalalah. Di halaman 16-nya kita akan masuk ke fathah diikuti alif, yang alifnya wawunya itu tidak dibaca panjang tapi langsung dimasukkan ke tasdidnya meskipun fathah diikuti alif. Kalau kita baca di bawah, semua huruf yang bertasdid jika didahului alif lam, maka alif lamnya dianggap tidak ada. Jika berhadapan dengan nun harus dibaca dengung. Nah, di sini alif lamnya itu sudah dianggap tidak ada, adik-adik ya. Langsung masuk ke sinnya. Apalagi kalau kita pernah belajar, kalau fathah diikuti alif dibaca panjang, kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang, dhammah diikuti waw sukun dibaca panjang. Lah Ustadz, ini ada fathah diikuti alif kok enggak dibaca panjang? Karena sudah saya sampaikan di awal bahwa fathah diikuti alif itu bisa menjadi panjang 2 ketukan dan bisa menjadi 6 ketukan disebabkan sesuatu, dan bisa berubah menjadi pendek juga disebabkan sesuatu. Kalau fathah diikuti alif dibaca pendek, dibaca panjang 2 ketukan, itu namanya mat tabi'i atau mat asli. Kalau fathah diikuti alif terus ada alif lagi setelahnya yang berharkat atau ada hamzah yang berharkat, maka namanya bukan mat asli lagi, tapi namanya bisa mat wajib atau mat jaiz, ya. Nah, termasuk di sini fathah diikuti alif bisa menjadi pendek juga disebabkan ada sukun atau tasydid. Kalau ada tasydid biasanya disebut asyamsiyah. Kalau alqamah, kalau bertemu dengan sukun itu disebut dengan alqamariyah. Nah, ini yang bertemu dengan tasydid. Jadi cara membacanya wassariku. Ya, nggak boleh dibaca wassariku, nggak boleh, harus dibaca wassariku. Gitu adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan membacanya sebagian saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu sama dengan
wassariqu, gitu ya. Wattini wazzaituni biddin wassamai waddarrai wadzariyat. Nah, itu aja dulu adik-adik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bersamaan dengan ridha Allah. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang nun sukun bertemu dengan dal, bertemu dengan ta, bertemu dengan sa. Intinya minggu depan kita akan belajar tentang ikhfa hakiki. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa bertemu lagi di minggu depan. Akhirnya dari saya kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.